mata kita terbuka. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memulai, mari kita tenangkan hati dan pemikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan lomba khotbah ini Tuhan. Kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah ini, Engkau yang berbicara kepada kami dengan keterbatasan, dengan kelemahan hamba-Mu Tuhan. Saya yakin dan percaya Engkau akan ada di tengah-tengah ini dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa yang sangat jauh daripada kesempurnaan. Kami sempurnakan Dia melalui perkataan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Haleluya. Dan percaya katakan Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai yang 25. Judul kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sambil melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Amin. Tema daripada khotbah hari ini, hidup yang digerakkan oleh tujuan yang kekal. Kekal itu gak ada ujungnya, gak ada intinya. Hidup yang berarti, hidup yang bersemangat, hidup yang berkaitan ringan, hidup yang bermanfaat, hidup yang maksimal dalam segala aspek kehidupan kita. Hidup yang mencapai kesuksesan adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan yang kekal. Katakan amin. Amin. Hidup yang ada tujuan. Jadi mungkin beberapa teman-teman saudara-saudara yang sudah tampil duluan, tidak hampir jauh perbedaan. Semuanya ada namanya tujuan. Karena kenapa? Ketika kita mengambil komitmen dalam kehidupan kita, baik itu di dalam pelayanan, begitu juga dalam sehari-hari, pasti ada yang namanya tujuan. Amin. Ketika tujuan kekal mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan aktivitas kita, maka kita akan mencapai yang namanya kemaksimalan hidup. Kita akan mencapai kesuksesan di mana Tuhan sudah menyediakan tempat. Jadi ketika kita memiliki tujuan dan berada di dalam naungan Tuhan, berada di dalam bimbingan Tuhan, yakin dan percaya kita akan ada tempat. Jadi hari ini kita akan membahas seperti bagaimana sebenarnya Natal. Mungkin selama ini kita merayakan Natal yang tahunya karena besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anak. Jadi kita di sini juga kita harus memikirkan sebagai pandangan kita sebagai manusia. Mungkin kalau kita lihat Maria, tidak mudah untuk menjadi Maria. Karena kenapa? Malaikat datang ketika dia lagi tidur. Dia tidak merasa kaget, dia tidak merasa takut. Karena kenapa? Dia sudah jauh sebelumnya sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu membuat yang akan terjadi. Jadi mungkin pada saat itu malaikat datang kepada Maria. Coba kalau sebaliknya malaikat datang kepada kita pada saat ini, sudah siapkah kita? Apakah kita takut ketika
Engkau yang akan melayani yang 200 jiwa. Siapkah kita? Belum tentu. Itu jawabannya pribadi kita, hati kita. Jadi di sini juga kita diajarkan supaya kita itu memiliki keberanian, mengambilkan komitmen, keputusan bahwa apapun yang terjadi, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, puji Tuhan, kita akan selalu diberikan tempat. Amin. Amin. Jadi di sini lewat Natal yang mungkin yang kita rayakan waktu tanggal 19, kita mengangkat tema hidup untuk memuridkan. Dan di sana juga tentang kelahiran Yesus Kristus ini saya mengambil 2 poin. 2 poin itu mungkin sebagian kita teman-teman mengetahui kenapa Yesus lahir di kandang domba. Mungkin tadi saudara saya Edward mengatakan karena tidak ada yang menerima. Memang iya, tidak ada yang menerima. Tapi sebenarnya dia adalah Tuhan. Bisa saja dia disediakan tempat yang mewah, disediakan hotel. Itu tandanya dia memberikan kita teladan untuk menyederhanakan diri. Karena kenapa? Ketika Tuhan kita tidak bisa menjadi teladan, mungkin kita yang berkumpul di tempat ini tidak bakalan percaya. Tuhan yang memang benar-benar Tuhan muncul, Tuhan yang memang benar-benar ada, dia bisa memberikan teladan kepada kita. Jadi kalau ada mungkin yang berbeda kepercayaan dengan kita, mengatakan katanya saya percaya kepada Yesus kok. Saya juga Alkitab kita hampir sama. Tapi di dalam itu dia cuma hanya menyesatkan supaya kita hilang daripada namanya iman. Orang Kristen itu bukan hanya sekedar orang Kristen. Barangkali tadi ada yang menyampaikan katanya, sudah siapkah kita ketika doa kita terjawab? Pribadi saya siap. Karena kenapa? Ketika doa kita terjawab, itu tandanya Tuhan mendengar. Yang lebih takutnya ada orang Kristen yang sering berdoa mengutuk, Tuhan tiap pagi, tiap malam saya berdoa, tapi kok nggak ada jawaban. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia akan memberikan kita suatu mukjizat keinginan kita di hari, di waktu yang tepat. Kalau bukan di waktu yang tepat, sia-sia teman-teman. Karena kenapa? Ketika doa kita sama di tempat ini, kita akan hancur. Kita akan hancur. Jadi ada yang doanya dijawab cepat, ada juga doanya memiliki yang namanya proses. Dengan itu bertahan. Jangan lari. Tuhan Yesus tidak bisa mendengarkan doa saya mau pindah agama. Jangan. Kita apalagi muda-mudi, kita memiliki semangat yang berapi-api. Apalagi dengan target kita di tahun yang 2022 ini harus memiliki pemimpin 22 KKS dan 200 jiwa. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar karena kita mengikuti lomba di sini, saya siap. Ada banyak hal untuk mengikuti, tidak semudah membalikkan tangan. Karena ada aja nanti anggota KKS-nya apa ya? Kita kan sama, sederajat umur kita sama, kita sama Ananias, kita sama orang Perato. Masa hidupmu lebih baik dari saya? Tapi terkadang di dalam itu kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memiliki jawaban. Biarpun dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita, ketika kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, kita akan didengarkan. Amin. Amin. Jadi di sini teman-teman, hari ini kita melihat dari sisi kemanusiaan yang terjadi kepada seorang. Ketika hadir pada dirinya seorang itu yang perlu kita perhatikan. Di tempat ini Tuhan Yesus datang. Siapkah kita? Itu yang pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada kita. Sama seperti Maria. Maria adalah orang yang sangat siap terhadap berkat Tuhan. Pembahasan tentang Maria mungkin tadi sudah disampaikan. Mungkin sudah merancang. Jauh sebelumnya mereka sudah mungkin menginginkan suatu hari kita harus membangun rumah tangga yang baik. Kita harus memiliki rumah yang mewah. Tapi di pertengahan jalan mereka gagal.
Jadi kalau mungkin pada saat ini Tuhan ingin memakai kita, tapi harus punya risiko, punya kegagalan. Siapkah kita? Seperti Maria, meskipun untuk menanggung itu seorang gadis mengandung daripada Roh Kudus itu ada hukuman di Israel. Tidak mudah untuk menjadi Maria, tapi dia bisa melewati itu karena dia tahu firman Tuhan. Jadi kita semua ini yang berkumpul di tempat ini, kalau kita tahu firman Tuhan, yakin dan percaya, kita bisa melewati apapun bentuk namanya proses, apapun bentuk kegagalan, apapun perkataan orang, kita pasti akan siap. Amin. Amin. Juga di Lukas 1 ayat 38 begini. Seberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan disitulah ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, menonjollah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi Maria ini sesungguhnya orang yang taat kepada Tuhan. Ketika dia berkata, saya ini adalah hamba Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Sepertinya begitu juga contohnya kalau saya dihampiri para malaikat, Pak, disampiri dengan Tuhan. Apakah saya sudah siap menyampaikan saya adalah hamba Tuhan dengan keterbatasan, dengan dosa saya? Mungkin jauh dari kata tidak. Tapi dengan tahun yang baru, dengan semangat yang baru, mari kita memulai semuanya itu. Karena belum terlambat, kita masih muda, masih panjang, masih ada waktu untuk kita untuk memulainya. Jadi nanti saya harapkan di tahun depan, di tahun 2023, meskipun tahun kemarin Natal mungkin kita berkumpul lumayan banyak, tapi saya inginkan nanti kepada ketua panitia ataupun siapapun yang terpilih, nanti kita jangan di gereja, kita sewa gedung, kita sewa hotel, kita penuhi dengan jiwa-jiwa. Katakan kami, dan semuanya itu tergantung kita. Siapkah kita untuk menjadi penginjil? Mari kita menguritkan sebanyak-banyaknya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih khotbah pada hari ini Tuhan. Dengan keterbatasan dari kata-kata yang mungkin hamba-Mu sampaikan Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan, membuka hati dan menyampaikan kepada setiap kami. Kiranya Engkau yang menjelaskan di hati kami pribadi, lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Katakan